Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ya, teman-teman sekalian, selaku mahasiswa eh, yang masih aktif di kampus gitu ya. Karena anak sudah tidak aktif di kampus lagi. Kemudian rindu rasanya ketika dulu masih berkegiatan di kampus gitu ya. Nah, kemudian antum, teman-teman sekalian, baik mahasiswa yang baru maupun yang sudah lama, Ana mengucapkan selamat datang ya di FKIP Unram, baik yang di kampus 1 maupun di kampus 2. Nah, kemudian alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkegiatan walaupun dengan kondisi pandemi sekarang. Dengan memanfaatkan media yang ada, kita bisa melangsungkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dan semoga menjadi saksi juga ya kepada kita sudah membersamai dan sudah menjalankan kegiatan-kegiatan kebaikan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah beliau dan menjadi orang yang mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, ya hari ini insya Allah Ana akan berbagi gitu ya bahasanya, karena ini Ana juga masih belajar dalam hal memberikan materi gitu ya. Nah, kemudian hari ini juga kita sama-sama saling bertukar pikiran ya dalam hal tentang apa yang Ana sampaikan nanti. Hari ini Ana ingin menyampaikan tentang bagaimana menjadi mahasiswa terpilih gitu ya, dalam konteks tema yang diberikan oleh panitia. Nah, sebelum Ana mulai melanjutkan, saya ingin bertanya gitu ya kepada teman-teman sekalian, kira-kira jikalau Ana ya memberikan hadiah kepada teman-teman semua ya, dan hadiahnya sudah ada rupanya. Yang pertama itu adalah buah apel, kemudian yang satunya adalah buah jeruk, dan yang ketiga adalah buah salak ya. Nah, kira-kira teman-teman akan memilih yang mana di antara ketiganya? Apelkah, jerukkah, atau salak? Ya, Afwan ya, karena ini memang pakai media, jadi kurang ini ya, interaktif, nggak apa-apa. Nah, apapun pilihan teman-teman, baik itu jeruk, ya, apel, yang pertama apel, jeruk, kemudian salak, itu pasti punya alasan, ya kan? Punya alasan masing-masing. Kenapa teman-teman sekalian memilih di antara 3 buah ini? Nah, kemudian begitu pula menjadi mahasiswa, ya kan? Menjadi mahasiswa. Nah, kira-kira di dalam kelas, ya, dalam kelas, ketika ada seorang guru memberikan soal di papan, gitu ya, ataupun memberikan sebuah pertanyaan secara lisan, kira-kira teman-teman akan memilih yang mana? Apakah menjadi orang yang hanya melihat ke papan, melihat temannya mengerjakan soal tersebut, atau memilih untuk mengangkat tangan dan mengerjakan soal di papan? Terlepas dari semua pilihan teman-teman, itu juga akan punya alasan masing-masing, ya kan? Entah yang pertama karena memang Anda malu, gitu ya, teman-teman malu, ya kan, untuk mengangkat tangan, walaupun bisa sebenarnya. Atau yang kedua, teman-teman memang nggak bisa, gitu ya kan, karena memang nggak belajar, misalkan. Atau memang teman-teman belum paham materinya, gitu kan. Oke, nah ini sebagai permulaan ya, bahwa memang kita hidup di dunia ini tidak terlepas dari pilihan juga, walaupun memang ada hal-hal yang telah ditetapkan untuk kita. Ya, bisa dibuka kembali hadis Arba'in 4 ya tentang penciptaan manusia dan amal-amal ataupun sesuatu hal, ada 4 yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, gitu kan.
Nah, agama Islam itu adalah agama pilihan, ya kan? Yang sudah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran juga, gitu. Maka berbahagialah, berbanggalah kepada teman-teman sekalian yang sudah sejak lahir itu dalam keadaan berislam, gitu. Ya kan, kita tidak bisa memikirkan dan tidak bisa membayangkan bagaimana kalau kita dulu ketika dilahirkan oleh kedua orang tua kita itu tidak dalam keadaan berislam. Apakah hidayah itu akan datang kepada kita atau tidak, gitu. Maka bersyukurlah kita masih diberikan kesempatan untuk memeluk agama Islam. Ya, baik. Ini sebagai mukadimah ya, sebagai pembukaan kita bersama. Baik, saya awali sebuah kisah ya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam kasih Allah dibakar oleh Raja Namrud ya. Teman-teman juga sudah tidak lazim gitu ya mendengar kisah Nabi Ibrahim. Nah, kemudian ada dua binatang, ya kan? Ada dua binatang yang menjadi topik pembicaraan saya pada pagi hari ini. Yang pertama adalah seekor semut, yang kedua adalah seekor cicak, ya kan? Yang pertama seekor semut. Ya, dengan segala kemampuannya, kondisinya semut kan sangat kecil, ya kan? Kalaupun bawa air seember mungkin berapa ribu semut mungkin baru bisa gitu ya. Ya, kalaupun bisa. Nah, tetapi semut ini dengan segala upayanya bawa setetes demi setetes air, ya kan? Apa? Untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, ya kan? Kemudian ada yang bertanya, ya kan? Ada yang bertanya, untuk apa kamu membawa setetes air, wahai semut, ya kan? Nah, kemudian semut menjawab, untuk memadamkan api yang membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang bertanya kemudian kembali bertanya, tahukah kamu, ya kan, bahwa yang kamu lakukan itu sia-sia, ya kan? Bagaimana mungkin setetes air yang dibawa itu kan bisa memadamkan api yang begitu besar? Tetapi apa yang dibalas dan dijawab oleh seekor semut tersebut, aku tahu, gitu kan? Aku tahu bahwa air yang saya bawa ini, walaupun setetes tidak mampu untuk memadamkan api, ya kan? Tetapi dengan setetes air yang saya bawa ini, saya membuktikan di pihak mana, ya kan? Saya berpihak, ya kan? Nah, kemudian ini menjadi bukti bahwasannya dengan segala upaya, dengan segala kekurangan yang kita miliki, maka keberpihakan kita kepada siapa, ya kan? Apakah lantas ketika kita tidak mampu melakukan sesuatu, ya kan, terutama dalam keagamaan kita, dalam agama Islam, kita berpihak kepada orang lain, kepada bahasanya non Muslim gitu, itu tidak. Nah, teman-teman semua sudah bisa memikirkan hal tersebut ya. Nah, kemudian yang kedua, gitu ya. Nah, seekor cicak ini tidak membawa setetes air, dia hanya ya kan, walaupun tidak pernah lihat seperti kerjanya meniup aja, ya kan, meniup. Nah, kemudian ada yang bertanya, wah cicak, kenapa kamu terus begitu meniup? Bukankah itu sia-sia? Gitu. Nah, kemudian cicak menjawab, saya tahu gitu ya bahwa saya meniup ini sia-sia gitu kan. Tapi sekali lagi saya membuktikan bahwasanya saya berpihak kepada siapa dalam hal ini. Tentu dia memihak kepada sang raja yang zalim, ya kan, bukan kepada Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, kita tidak tahu gitu ya bagaimana usaha orang non-Muslim untuk menghancurkan kita di negara Islam, ya kan. Palestina, ya masya Allah ya, dari zaman dulu pun masih dijajah negara yang belum merdeka, gitu kan. Walaupun pernah disempat kemerdekaan. Cuma ini hal-hal yang perlu kita ketahui bahwa di Indonesia itu nyaman-nyaman aja, tapi kalau di luar negeri
di minoritas, gitu kan? Atau negara kita memang misalkan Palestina, negara yang sudah memang Islam, tapi menjadi minoritas karena penjajahan, gitu. Nah, maka bersyukur antum masih ada di Indonesia, gitu. Nah, kemudian ini menjadi ya satu catatan untuk kita, ya kan? Dengan segala kemampuan kita berpihak kepada siapa, ya kan? Apakah kita berpihak kepada kebaikan atau tidak, gitu. Ini kait dengan mahasiswa pilihan. Oke, kita lanjut gitu ya. Kita hidup di dunia ini tentu ada pilihan, ya kan? Tentu ada yang pilihan, kecuali hal-hal yang telah ditetapkan oleh Allah berdasarkan hadis Arba'in 4, ya kan? Yang pertama rezeki, kemudian amal, 3 azal, kemudian amal baik dan amal buruk, ya kan? Kesengsaraan dan kebahagiaan. Itu sudah ditetapkan, sisanya pilihan untuk memilih kampus yang mana untuk kuliah, untuk memilih di mana tempat sholat, pilihan, ya kan? Atau mungkin ya memilih tempat kematian, pilihan. Banyaklah doa untuk mendapatkan tempat kematian yang baik, kan? Fatimah. Nah, kemudian teman-teman sekalian, walaupun secara sekilas hidup kita itu gratis-gratis saja, ya kan? Menghirup udara dengan bebas, ya kan? Tanpa ada yang meminta bayaran setiap pagi datang mengetuk pintu, gitu kan? Nah, tapi kalau teman-teman kita yang ada di rumah sakit, kira-kira mereka bebas enggak? Apalagi yang penyakitnya asma, ya kan? Sangat butuh sekali dengan oksigen, ya kan? Nah, kalau memang nanti yang masuk kimia, ya yang masuk kimia atau biologi, ya mungkin akan tahu nanti bagaimana sirkulasi darah, ya kan, yang tidak ada oksigennya, ya kan, atau bagaimana pengikatan hemoglobin, ya, yang ada di dalam tubuh jikalau kekurangan oksigen, atau ikan yang berada di dalam air ketika kekurangan oksigen, bagaimana dampaknya, ya kan? Nanti Anda akan tahu, ya, kalau memang nanti. Oke, nah kita lanjut. Nah, tentu kehidupan kita semua tidaklah gratis. Tentu ada bayarannya, ya, karena ada harga yang harus kita bayar manakala hendak mewujudkan suatu keinginan, ya kan? Sehingga sepantasnya sebuah kemenangan itu dibayar dengan perjuangan. Sudah seharusnya keberhasilan ditebus dengan pengorbanan. Dan semestinya kesuksesan itu, ya kan, ditempuh dengan keteguhan, ya bukan bermalas-malasan gitu, ya kan? Nah, kemudian teman-teman sekalian, ya kan, begitu pula dengan kita beragama Islam, baik itu di kampus, ya kan, menjadi seorang mahasiswa, atau di saat kita masih SMA, SMP, SD dulu, ya, ya maka memang harus ada bayaran yang terbayar untuk menjadi orang-orang, ya kan. Oke, baik. Sama halnya seperti seorang guru, ya, yang menyajikan sebuah soal di papan tulis, lalu kepada muridnya ia menanyakan siapa saja di antara mereka yang dapat menjawab itu. Kemudian pada akhirnya guru tersebut menunjuk mereka yang mengacungkan tangan, bukan mereka yang diam, ya kan? Guru tersebut memilih mereka karena acungan tangan mereka, ya kan? Acungan tangan mereka inilah yang membuktikan bahwasanya mereka menjadi orang yang berusaha menjadi yang terpilih, ya kan? Lantas contoh, ya memang dulu ketika anak kuliah ada beberapa lelucon yang disampaikan oleh teman-teman anak ini. Kalau ada dosen kemudian yang bertanya tentang sesuatu, biasanya dilihat dari keaktifan tangan, ya walaupun tidak bisa jawab sebenarnya, angkat tangan, dan semua yang angkat tangan tentu tidak akan ditunjuk, ya kan? Nah, dengan hanya menunjukkan keaktifan kita mengangkat tangan, itu menunjukkan bahwasannya dosen akan memperhatikan. Ya, padahal bukan itu yang dimaksud, ya kan? Angkat tangan itu adalah sebuah penanda bahwa kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang akan kita lakukan setelah mengangkat tangan. Apakah kita bisa menjawab soalnya atau hanya berpura-pura mengangkat tangan, ya kan? Ya, baik. Kemudian lanjut lagi.
Seorang mahasiswa menjadi mahasiswa berprestasi di kampus, tentu dia bukanlah mahasiswa yang hanya datang kuliah sekali sepekan, ya kan? Tentu bukan menjadi orang yang bermalas-malasan dalam belajar di saat kuliah, ya kan? Tentu dia adalah orang yang sudah sekian banyak doanya untuk menjadi orang yang terbaik di kampus. Dia adalah orang yang sudah sekian banyak usahanya untuk menjadi yang terbaik. Dia adalah orang yang sekian banyak masalah dan kerumitan kehidupannya yang dia sudah hadapi. Ya, sehingga memberikan pengalaman hidup dan mengokohkan dirinya untuk menjadi yang terbaik di kampus. Ya kan? Kalau di kampus itu kalau menjadi mahasiswa prestasi tidak banyak, ya kan? Hanya sedikit. Ya, dulu memang di pas SD ya, masih teman-teman mengingat kalau masih di SD juara satu itu bisa sampai 10 orang, ya kan? Saya pernah SD masalahnya, teman-teman juga kan, iya. Nah, masa dulu di SD juara satu itu bisa jadi 10 orang, juara satu ya. Nah, kalau di kuliah itu nggak bisa, ya kan? Juara satu 10 orang atau mahasiswa prestasi 10 orang nggak bisa, ya. Karena mereka ini kita berbicara tentang mahasiswa, gitu. Bukan lagi anak sekolahan. Gitu. Nah, baik. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, dalam kita mengemban amanah dakwah sejak awal kelahiran kita, kenapa? Karena manusia itu adalah khalifah, pemimpin di muka bumi. Karena manusia itu adalah orang yang menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri, ya kan? Sebagaimana dalam hadis, gitu kan, bahwa manusia, diri kita ini adalah pemimpin untuk diri kita dan akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang suami itu akan diminta pertanggungjawaban untuk seluruh yang ada di rumahnya. Begitu pula seorang istri itu akan diminta pertanggungjawaban atas anak-anaknya, ya kan? Begitu juga pembantu, ya. Pembantu ya. Pembantu juga adalah pemimpin untuk seluruh harta dari majikannya dan akan diminta pertanggungjawaban, ya kan? Maka kita selaku orang muslim, ya kan? Kira-kira ya kita akan bertanggung jawab untuk apa? Apakah kita akan bertanggung jawab untuk mengatakan bahwasanya kita sudah mempersiapkan diri menjadi yang terbaik, gitu kan? Beramal banyak-banyak, begitu kan? Menjadi orang yang rajin belajar di kampus, ya kan? Atau menjadi orang yang bersaksi bahwasanya kita masuk kampus ya biasa-biasa saja, ya kan? Dulu di SMA saya tiduran, kemudian sholat kadang-kadang, apakah di kuliah juga kayak gitu, ya kan? Ya, baik. Mereka terpilih, ya kan, bukan karena memang dipilih, ya kan, tapi mereka terpilih karena memang mereka memilih untuk dipilih. Ya, beda ya. Ya, kalau mereka terpilih untuk karena dipilih itu masih 50-50. Apakah dia sudah yakin, sudah persiapkan dengan semata-matanya dirinya untuk siap atau tidak. Kalau mereka dipilih karena sudah memilih, ya kan, maka memang mereka sudah berusaha. Ada usaha yang dikerjakan, ya kan, yang dilakukan untuk menjadi orang yang terpilih. Oke, baik. Nah, ketika kita bicara tentang surga, ya bagaimanapun itu, surga itu tidaklah murah, ya kan. Kenikmatan besar itu baru akan kita raih setelah membayar dengan harga yang pantas. Maka bukan lagi menjadi mahasiswa jika nantinya kita menemukan kekurangan pada organisasi-organisasi yang kita ikuti dalam dakwah itu, ya kan. Dakwah dalam artian kita menyuruh kebaikan, ya kan, bukan berarti harus kita ceramah sana sini gitu kan, berkuar-kuar gitu kan, dengan keikhlasan yang secukupnya. Kadang diperlukan, tapi keikhlasan itu harus sepenuhnya, kayak gitu, ya kan. Jangan terlalu uh, terpaku gitu kan. Dakwah itu apakah harus menjadi orang yang super dan menjadi khatib gitu kan, tentu tidak, ya kan. Berdakwah itu banyak banyak jenisnya. Kita berkuliah, ya kan, kita belajar dengan sebaik-baiknya, niat karena Allah, ya kan. Insya Allah ini adalah sebagai dakwah kita, jalan jihad kita, nah, gitu. Oke, baik.
Jumlah mahasiswa di Unram kira-kira ada 32.000 orang, ya kan. Terkhusus untuk di FKIP, ya kan, baik di kampus 1 maupun di kampus 2 kurang lebih ada 4.000 sampai dengan 5.000 orang. Nah, kira-kira berapa persenkah, ya kan, mahasiswa yang di waktu senggangnya membuka Al-Quran di kampus? Pertanyaannya sih simpel. Mungkin teman-teman yang membuka Al-Quran. Bagaimana teman-teman kita yang lain? Nah, kemudian berapa persenkah mahasiswa yang jikalau mendengar azan di masjid, gitu kan, atau di musola FKIP, mereka masih mengobrol di kantin, di taman, di kelas, kira-kira berapa persen? Mungkin teman-teman yang hadir di sini, ya insya Allah lah ya, jadi kalau azan tetap langsung ke musola gitu. Nah, bagaimana teman-teman kita yang lain? Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa persenkah, ya kan, yang mengajak atau mengingatkan untuk sholat ketika teman-temannya sedang ngobrol, gitu kan, di kelas atau ya teman-teman bisa jawab lah ya. Kalau memang tidak bisa bagi mahasiswa baru yang belum bisa membayangkan bagaimana kondisi aktif gitu ya, atau kondisi kampus, bayangkan aja dulu di SMA, di sekolah. Bagi yang dulu di SMA ikut organisasi keislaman, rohis, atau remus, remaja musola, mungkin sudah tidak asing, ya kan, azan langsung sholat. Nah, bagaimana kalau teman-teman kita yang lain? Teman-teman kita yang tidak ikut di organisasi itu, ya kan? Mungkin sedikit, tapi saya harap banyak yang langsung sholat, gitu kan. Nah, teman-teman sekalian, ini menjadi hal yang harus kita perhatikan, gitu kan. Karena kita kalau disampaikan salah satu bentuk keimanan yang paling rendah, gitu kan, kepada Allah itu adalah ketika kita menyingkirkan di jalan, dan tanpa harus ada yang suruh menyingkirkan atau tidak, kita singkirkan durinya. Agar apa? Agar orang yang lewat di situ tidak kesulitan, ya kan, tidak mendapatkan itu. Mereka orang sholat, ya kan. Malu sih malu, cuma kira-kira teman-teman akan berpihak kepada yang mana, ya kan, akan berpihak kepada orang yang mengajak kebaikan atau tidak, gitu. Oke, baik. Dalam Quran surat Al-Imran, bagi yang mau buka Al-Quran sekarang, bagi yang ada mushafnya silakan buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Imran ayat 104 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya kan? Wal takum minkum, hendaklah di antara kalian ada segolongan orang atau ummatun yad'una ilal khair, ya kan, orang-orang yang mengajak pada kebaikan, ya kan, yang mencegah dari sesuatu yang salah, ya kan, atau buruk, yang mengajak pada kebaikan, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Maka teman-teman bersyukur kalau menjadi orang-orang yang mengajak pada kebaikan, ya kan, dan mencegah pada kemungkaran. Karena teman-teman insya Allah masuk kategori orang-orang yang beruntung. Yang baik, sekali lagi teman-teman, ya kan, ini adalah soal pilihan, ya kan, bukan masalah yang harus kita pecahkan dengan rumit. Ini adalah pilihan, ya. Bukankah yang pilihan itu memang sedikit, gitu kan? Bukankah yang juara itu memang hanya segelintir orang? Lantas buat apa kita berlemah, gitu kan? Bersedih, ya, berbanggalah, ya, karena memang teman-teman sudah berada di kampus, ya, dibandingkan teman-teman yang lain yang masih tidak kuliah, atau teman-teman yang lain yang masih ada kegiatan lain, tidak bisa ikut kegiatan ini, atau tidak bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan lainnya, ya kan. Ini adalah soal pilihan. Ya, baik. Sebuah keniscayaan bahwa dalam hidup ini semua aspek kehidupan berdampingan, berpasangan, ya kan, hitam putih, ya kan, positif negatif, ya kan, baik buruk, indah dan tidak indah, gitu kan. Semuanya berpasangan, ya kan. Surga dan neraka pun berpasangan. Tinggal kita menentukan pilihan, kita akan mau berjalan kemana, ya kan, ke surga atau ke neraka, tinggal pilihan. Atau mungkin kita
di tengah-tengah begitu, duduk mejeng di tengah di jembatan Shiratal Mustaqim gitu, lihat kiri kanan temennya yang masuk surga ada, temennya masuk neraka gitu, nggak bisa, nggak bisa lah setengah-setengah, ya kan? Tidak ada yang duduk mejeng-mejeng di jembatan Shiratal Mustaqim, ya kan? Kalau bahasanya perempuan, terus ada yang perempuan asli gitu kan, atau ada perempuan yang palsu dalam artian waria gitu, tentu beda. Atau laki-laki maco gitu, atau laki-laki satu agak hmm, mana gitu kan. Tentu teman-teman juga sudah memikirkan mana yang baik, mana yang buruk gitu kan. Ya, maka tidak ada yang tengah-tengah, tidak ada yang tengah-tengah. Yang ada ketika antum melaksanakan keburukan, udah antum sedang imannya turun, ya kan, sudah dicabut imannya. Ketika teman-teman sudah melaksanakan kebaikan kembali, berarti imannya sudah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasakan kebaikan kembali. Itu harapan kita, ya, semoga teman-teman selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kegiatan kemaksiatan, dan menjaga kita semua menjadi orang-orang yang buruk begitu ya. Semoga Allah selalu yang menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian patut kita ingat kembali, ya kan, sumpah kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita memang orang yang muslim, ya kan? Karena kita bersaksi bahwa tidak ilah selain Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Tiada nabi yang terakhir ya selain dari Nabi Muhammad SAW, ya kan? Kemudian kita mengakui malaikat-malaikat, kita mengakui kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kita mengakui akan adanya hari akhir, dan kita mengakui ada qada dan qadar. Maka Allah memerintahkan kita agar kita menjadi penolong agama Allah, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam meminta pengikutnya yang setia, ya kan, menjadi penolong-penolong agama Allah, sebagaimana termaktub dalam surat As-Saff ayat 14. As-Saff ayat 14, antum bisa buka juz 28, ya, juz 8. As-Saff itu hanya 14 ayat. Maka ayat ini menjadi dalil keharusan kita untuk menolong agama Allah. Bahkan dalam ayat tersebut, ya kan, sebelumnya gitu, Allah menawarkan sebuah perdagangan yang imbalannya adalah diselamatkan dari api neraka, ya kan. Dalam hal ini mewajibkan kita untuk menolong agama Allah, dan Allah memberikan gambaran apa yang akan kita dapat jika kita menjadi penolong agama Allah. Dan salah satu cara kita berjihad menolong agama Allah adalah dengan menunjuk keberpihakan kita kepada kebaikan, ya kan, kepada Islam. Nah, terus Ustadz, ini kita bahas mahasiswa pilihan, ya kan. Nah, baik. Menjadi mahasiswa pilihan itu dalam konteks yang kita pahami bersama, dia adalah orang yang terbaik di segala hal yang ada di kampus. Tentu ketika berbicara tentang IQ, dia pintar, ya kan. Di kelas dia pintar, dia bagus. Ketika ada pertanyaan di dosen, dia berusaha menjawab dengan segala kemampuan yang ada, ya, bukan berarti pura-pura menjawab, ya, bukan. Kemudian dari emosionalnya dia matang. Artinya dia paham mana yang baik yang buruk gitu kan. Setelah dia paham, ya, bukan hanya sekedar paham, berarti dia melaksanakan. Kalau paham dia mengerjakan yang baik, dikerjakan, kalau yang buruk dia tahan. Kan begitu. Ya kan? Ya, menjadi mahasiswa pilihan bukan berarti hanya dinilai dari akademik saja, ya kan? Tapi bagaimana emosional yang baik. Nah, saya kira ketika kita berada di MTL Cafe, hal-hal menjadi emosional kita di tempat di sana, ya kan? Ada hal-hal yang kita pelajari bersama di sana. Saya selaku alumni MTL Cafe pun masih merasakan bekas yang saya hadapi, yang saya dapatkan ketika berada di Al-Kahfi, ya kan? Segala kesulitan yang saya rasakan ketika masih kuliah itu bisa teratasi dengan kita berdiskusi, ya kan? Bertukar pikiran dengan teman-teman yang berada di MTL Cafe. Sebenarnya sih nasihatnya tidak bagus-bagus amat gitu kan, nasihatnya dulu. Yang pertama, coba antum wudhu dulu, ya kan, antum wudhu, antum sholat dulu 2 rakaat,
Sebenarnya sepele jawabannya, tapi kalau dikerjakan luar biasa, gitu kan. Terus ketika kita ada masalah, ketika kita pergi ke sekretariat kafe gitu kan, ditanya kenapa antum agak lemas gitu kan, tanya bla bla bla, kita curhat. Biasanya sih kita jujur aja di Alkaf, nggak ada kebohongan ya kita sampaikan, walaupun kita sebenarnya nggak ada uang misalkan, ya disampaikan tidak ada uang sebenarnya, walaupun solusinya disuruh sholat duha gitu kan. Ya, nah masalahnya adalah walaupun sepele gitu kan, ditanya antum puasa hari ini, sebenarnya saya nggak puasa, tapi ditanya seperti itu kok rasanya ya kayak ditampar gitu, ya kan. Terus antum sudah sholat duha gitu kan, ditanya. Sebenarnya sih sepele juga, tinggal kita memilih mau duha atau enggak sebenarnya. Tapi karena ditanya, kita jawabnya ya awalnya malu gitu kan, menjawab tidak. Nah, tapi karena sudah pertanyaannya semakin hari semakin banyak, ya setiap hari bertemu ditanya, tentu ada hal yang lain yang kita rasakan. Maka mulai terbiasalah kita untuk melaksanakan semua itu ya dengan keikhlasan yang sepenuhnya gitu kita usahakan gitu. Nah, maka ini saya rasakan tidak ada di tempat lain. Ya, kalau hanya sekedar di kelas, saya rasa tidak ada yang mengingatkan sholat duha ataupun menanyakan kita puasa atau tidak, atau menanyakan kita sudah tilawah Quran atau tidak akan tidak ada yang menanyakan seperti itu. Tapi kalau di Al-Kafi, saya sering. Tapi kalau di lembaga lain atau di organisasi lain, saya kurang tahu. Dulu saya hanya aktif di Al-Kafi, kemudian di BEM, kemudian di HMPS, ya kan. Jadi saya ketemu dengan orang-orang yang baik, insya Allah di sana. Nah, gitu. Nah, baik teman-teman, tujuan akhir kita itu adalah pilihan kita, ya kan. Hanya dua, surga atau neraka, ya kan. Baik atau buruk, tidak ada pertengahan atau abu-abu, ya kan. Tidak ada ceritanya orang yang tadi ya duduk di tengah-tengah, kemudian melihat ada. Semuanya diadili. Maka jika kita tidak berpihak pada kebenaran, ya kan, maka jangan harap kita berhak menerima kebaikan, ya kan. Jika kita tidak berpihak kepada Islam, maka jangan berharap kita menerima surga sebagai balasan kita. Ya kan? Dan jika kita tidak menjadikan diri kita sebagai orang yang berlatih, berusaha, bersungguh-sungguh menjadi mahasiswa yang terbaik, belajar yang baik, yaitu kan menempa ilmu agama, menempa ilmu perkuliahan yang baik, ya kan? Jangan berharap kita menjadi orang yang terpilih menjadi yang terpilih di kampus. Ya baik, itu saja dari Ana, ya semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah dari Ana, semoga teman-teman semua memaafkan, ya kan. Dan apabila ada kebaikan yang Ana sampaikan, ini menjadi keilmuan Allah Subhanahu Wa Taala dan sama-sama kita petik, ya kan. Saya yang menyampaikan berbagi dalam hal ini bukan berarti orang yang lebih pandai atau lebih baik daripada teman-teman sekalian. Saya adalah orang yang tetap belajar, gitu kan, dengan segala kemampuan yang punya. Dan saya doakan teman-teman yang berada di kampus, yang baik yang mahasiswa baru maupun mahasiswa lama, menjadi mahasiswa yang terbaik, gitu ya. Kalaupun tidak menjadi mahasiswa terbaik, berprestasi di pemilihan mahasiswa, berprestasi minimal teman-teman menjadi orang-orang yang terbaik di dalam kebaikan hidupnya, ya, untuk seluruh teman-teman yang berada di kampus. Baik, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita mengajak dalam kebaikan. Selanjutnya Izin bertanya. dari mana sendiri bisa ya bilang berarti bisa tidak dimuat atau bisa langsung menyampaikan bersuara apabila ingin bertanya. Untuk yang perempuannya sendiri bisa menulis di
kolom chat. Rizal. Silakan sekiranya ada yang ingin bertanya. Saya Pak. Ada pertanyaan. Diperiksa kolom chat. Coba bisa di kolom chat yang laki-laki. Laki-laki kalau bicara langsung bilang. Secara langsung atau lewat chat? Silakan bisa bicara. Sudah tak kirim lewat chat, moderator. Baik. Mungkin ada yang langsung tanyakan. Moderator, suaranya jelas. Moderator, bisa lebih jelas? Penanya. Cek, sudah jelas ya? Sudah jelas. Afwan Ustadz, Anda izin membacakan untuk pertanyaan dari salah satu peserta. Gitu. Yang pertama dari Rizal Al, yaitu bagaimana menurut Ustadz mengenai kodor? Apa ada kodor yang tidak baik? Yang saya ketahui kodor itu memiliki dua makna. Jelaskan sedikit mengenai hal ini, Ustadz. Yang kedua terkait firman Tuhan ke Nabi Ibrahim. Terkait firman Tuhan ke Nabi Ibrahim yang memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih tapi tidak terjadi, berarti perintah itu bisa gugur jika Allah tidak menghendakinya, Ustadz. Mungkin Ustadz satu lagi biar jawab sekalian. Dari Jihan Fahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya ingin bertanya, jika dalam dan menyerah terhadap diri kita, apa yang sebaiknya kita lakukan agar iman kita tidak down gitu? Sekiranya dari Ustadz bisa untuk menjawab untuk pertanyaan dari peserta atau anggota gitu. Tafadhol dari Ustadz, waktunya dipersilahkan. Baik. Jazakumullah khair ya atas pertanyaannya. Semoga kita bisa sama-sama berdiskusi ya. Baik. Yang pertama terkait masalah qadar ya. Bisa dibuka ya di hadis Arba'in 4 ya kan. Ini saya hanya menjelaskan hanya dari segi hadis gitu ya. Jadi untuk masalah kelebihannya kita sama-sama mencari tahu. Yang pertama, di dalam hadis itu ditutup dengan kisah gitu ya kan. Ada seseorang ya kan yang sudah beramal baik begitu ya. Yang sudah melaksanakan sholat ya kan, yang sudah beribadah dengan semampunya, berusaha dengan baik, dan kalau kita lihat orang itu pasti ahli surga, ya kan, sudah pasti ahli surga. Tetapi
di akhir hidupnya dia melaksanakan ahli neraka, ya kan, perbuatan ahli neraka. Nah, gitu pula dengan orang yang lain, ya kan. Ada orang yang kalau selama hidupnya tidak ada yang baik yang dikerjakan, ya kan, selalu buruk saja, ya kan. Kalau misalkan kita melihat itu sudah pasti masuk neraka sudah, walaupun kita tidak bisa